Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa, penonton dan penyimak YouTube Pak Agus atau video Pak Agus, jumpa lagi dengan Pak Agus kali ini. Alhamdulillah qadarullah Pak Agus masih sehat dan para penonton juga semoga dalam keadaan sehat dan tidak ada kendala untuk melaksanakan ibadah saum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan Pak Agus akan melanjutkan kuliah berikutnya, yaitu kuliah yang ketiga, di mana kuliah yang ke-1, kedua menjelaskan tentang target daripada ibadah saum. Maka yang kedua target adalah sebagaimana Pak Agus katakan merupakan upgrading daripada ilmu pengetahuan. Berdasarkan Al-Quran Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ibadah saum itu lebih baik bagi kalian apabila kamu berilmu, apabila kamu mengetahui, karena pengetahuan itu disebut ilmu juga. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan ibadah saum, pertama kali kita dituntut untuk mengetahui secara ilmu ibadah saum yang disebut kaifiat ibadah saum. Kita tahu bahwa saum itu adalah al-imsak, ya. Imsak, menghentikan anil akli wasurbi wa ghosyanin insai min al-fajri ila maghrib, menghentikan kegiatan makan minum dari mulai fajar hingga maghrib. Itu adalah secara kaifiat. Namun di balik itu kita pun harus memperkaya diri dengan berbagai ilmu di bulan suci Ramadan ini agar kita bisa mengetahui di balik Allah memerintahkan ibadah saum itu. Jadi tidak kita hanya sekedar meninggalkan makan minum. Karena secara syar'i sah orang yang meninggalkan makan minum. Tapi itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Yang menentukan bukan hanya menghentikan makan minum semata-mata, tetapi juga kita memperkaya dengan amalun solihan. Amalun solihun, dengan amal-amal soleh, kegiatan-kegiatan yang menopang dan menunjang kepada ibadah saum, seperti sholat fardu yang 5 kali di awal waktu, kemudian melaksanakan ibadah sholat sunatnya. Oleh karena itu tidak sedikit keterangan yang mengatakan bahwa sholat di bulan suci Ramadan itu nilainya beda dengan sholat di bulan-bulan yang lain, di mana Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat dan lebih. Dan ibadah sholat sunat dan ibadah-ibadah sunat yang lain nilainya sama dengan yang fardu. Subhanallah. Oleh karena itu kita orang-orang yang melaksanakan ibadah saum itu, usai melaksanakan ibadah saum 1 bulan, kita akan bertambah ilmu pengetahuan. Kita perkaya pengetahuan kita melalui media-media massa, YouTube, video, majelis taklim dan sebagainya. Kita harus memperkaya diri dengan keilmuan-keilmuan. Ketika kita meninggalkan bulan suci Ramadan, kita menjadi seorang ustadz, seorang alim. Itu yang dimaksud in kuntum ta'lamun, ya. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan Pak Agus, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita agar ibadah saum kita itu menjadi sempurna, ibadah saum kita menjadi ibadah saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum kita tidak termasuk ibadah saum yang disinyalir oleh Rasulullah, laisa lahu siyamuhu ila ju'i wal atas. Tidak termasuk orang yang disindir oleh Rasulullah, betapa banyak orang yang ibadah saum tapi tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali hanya sekedar lemes dan haus dan dahaga saja. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita, memberikan inayah kepada kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.